Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 54. Istri muda kembali pingsan. Pagi hari mereka sedang sarapan bersama di resort. Sebelum melakukan kegiatan mereka berencana ingin melakukan kegiatan apa nantinya di pantai. Wah, kita mau main apa nih? Ucap Windini bersemangat. Bagaimana kalau kita main jet ski berpasangan? Siapa yang sampai di dermaga ujung sana, itu pemenangnya. Ucap Julvin. Boleh juga. Sahut Harry. Setuju. Sahut Windini dan Anggi bersamaan, yang lain hanya manggut menyetujui. Tapi kita harus hompimpai ya, untuk menentukan pasangan masing-masing. Usul Forsite. Tidak, aku tidak setuju. Tolak Harry. Ayolah bro, sekali jangan pengen nempel terus dengan adek gue lu bro. Ucap Julvin. Ayolah sayang, ini kan hanya permainan saja. Bujuk Windini. Oke baiklah. Sahut Harry mengalah. Yang menang akan menghukum yang kalah. Ucap Julvin. Oke, siapa takut. Sahut mereka kompak. Mereka pun berhompimpa layaknya anak kecil yang sedang bermain. Dan mereka sudah mendapatkan pasangan masing-masing. Windini dan Salwa, Anggi dan Forsite, Harry dan Bagas, Julvin dan Nathan. Sedangkan Mirawati tidak mendapat pasangan, ia akan menjadi juri dalam pertandingan tersebut. Biar gue yang bawa. Ucap Harry pada Bagas. Terserah lu aja. Sahut Bagas cuek. Sayang siap kalah dariku. Ucap Windini pada Harry. Kita lihat saja sayang, kali ini aku tidak akan mengalah. Sahut Harry. Dan semuanya sudah berada dalam posisi mereka masing-masing, dan tidak lupa memakai baju pelampung untuk keselamatan mereka. Bersiap-siap. Ucap Mirawati mulai memberi aba-aba. 1, 2, 3. Ucap Mirawati. Semua sudah melajukan jet ski mereka masing-masing untuk secepat mungkin dan menjadi pemenang. Harry dan Bagas di posisi pertama, Julvin dan Nathan di posisi kedua, disusul Windini dan Salwa. Pak, kak aku takut. Jangan kenceng. Ucap Anggi yang takut terjatuh. Kamu pegangan pinggang aku. Kita akan ngebut. Kita sudah tertinggal jauh. Sahut Forsite. Anggi belum memegang pinggang Forsite, karena ia merasa canggung untuk melakukan hal tersebut. Namun Forsite langsung menarik tangan Anggi untuk memeluk pinggangnya. Dek, jantung Anggi berdebar kencang saat mendekap Forsite. Haduh, rasanya aku ingin pingsan, kalau harus lama seperti ini. Gumam Anggi. Windini sudah mendahului Julvin dan Nathan. Nona, kita sudah di posisi kedua, tinggal Tuan Harry dan Tuan Bagas di depan kita. Ucap Salwa. Iya, aku juga tahu, berpeganganlah, aku akan mengebut lebih kencang lagi. Sahut Windini. Iya Nona. Windini melajukan lagi jet ski-nya agar menyeimbangi Harry dan Bagas. Weber. Windini menjulurkan lidahnya pada Harry, saat sudah berhasil mensejajarkan dengan Harry dan Bagas.
Dasar, kau nakal ya sayang. Aku akan membuatmu kalah dan membuatmu tidak bisa turun dari tempat tidur sayang karena hukuman yang akan aku berikan padamu. Ucap Harry agak meninggikan suaranya agar terdengar oleh Windini. Itu tidak akan terjadi, sahut Windini dan berusaha mendahului Harry, karena dermaga yang menjadi finish mereka sudah dekat. Dan tiba-tiba dari arah belakang Forsite dan Anggi mendahului Harry dan Bagas, Windini dan Salwa. Dan akhirnya mereka telah sampai terlebih dahulu sampai di dermaga. Kita menang Pak, ucap Anggi kegirangan. Iya Gi, kita menang, sahut Forsite, tanpa mereka sadari saling berdekapan karena kegirangan. Yah Nona kita kalah, ucap Salwa kecewa. Iya nih, tuh orang berdua entah datang dari mana langsung ada di belakang aja, gerutu Windini. Hahaha aku menang Kak, ucap Forsite pada Harry. Iya kamu menang, sahut Harry. Dan hukuman untuk kalian nanti kita pikirkan ya Gi, ucap Forsite pada Anggi. Anggi hanya manggut mengiyakan. Ya udah ayo kita kembali lagi, ajak Julfin. Dan mereka pun kembali ke tempat semula, melanjutkan water sport lainnya. Mereka naik banana boat, sofa boat, snorkeling dan banyak lagi yang mereka lakukan. Semua merasa bahagia, tidak peduli dengan kulit mereka yang menghitam akibat terik matahari yang semakin panas. Bro, jaga adik gue dengan baik ya, hidupnya selama ini tidak mudah ia lalui, ucap Julfin pada Harry saat ini mereka duduk di atas pasir, sambil melihat Windini, Anggi, Salwa dan Mirawati bermain air. Iya bro elo tenang aja, sebisa gue akan membahagiakan terus Windini. Tidak ada air mata lagi yang keluar, yang ada hanya senyum kebahagiaan, sahut Harry. Gue percayakan sama elo bro, tugas gue untuk menjaganya sudah selesai, gue udah tenang sekarang, ucap Julfin sambil menepuk bahu Harry. Windini, Anggi, Mirawati dan Salwa masih asyik bermain air. Sedangkan Nathan, Bagas, dan Forsite pergi membeli makanan untuk mereka. Windini menghentikan aktivitasnya, merasakan kepalanya berdenyut, pandangannya mulai berkunang-kunang. Sayang sudah berhenti, matahari semakin panas, teriak Harry pada Windini. Windini hanya membalas senyuman dari Harry, dan Windini berjalan menuju tempat di mana Harry dan Julfin duduk. Namun baru beberapa langkah pandangannya sudah buram, kepalanya semakin berdenyut hebat. Harry memperhatikan Windini dengan penuh keanehan. Ruak, Windini terjatuh di atas pasir. Sayang, teriak Harry berlari menghampiri Windini, sontak semuanya pun ikut kaget dan menghampiri Windini. Sayang bangun, kau kenapa sayang? Ucap Harry panik. Elo bawa ke resort bro, gue mau minta pada pihak resort untuk memanggil dokter, ucap Julfin. Iya bro, sahut Harry segera mengendong Windini dengan wajah pucat. Salwa, Mirawati, dan Anggi mengikuti langkah kaki Harry dari belakang. Sayang bangun, kamu kenapa? Ucap Harry saat sudah meletakkan Windini di atas tempat tidur.
Tuan, sebaiknya Nona Windini diganti pakaiannya terlebih dahulu, karena baju Nona basah, ucap Salwa menyarankan. Ya kau benar, kalian bisa ke kamar kalian untuk mengganti pakaian, biar aku yang mengganti pakaian Windini, ucap Heri. Dan Anggi, Salwa, Mirawati keluar dari kamar Heri dan Windini untuk mengganti pakaian. Heri mengganti pakaian Windini, mengelap badan Windini dengan air hangat. Sayang bangun, ada apa denganmu? Gumam Heri sambil mengecup punggung tangan Windini. Windini mengerejapkan matanya, merasakan pusing di kepalanya masih berdenyut. Sayang kau sudah bangun. Mana yang sakit sayang? Ucap Heri yang masih terlihat cemas. Kepalaku pusing, sahut Windini lemah. Kau yang sabar ya sayang, sebentar lagi Julfin ke sini membawa dokter untuk memeriksamu, ucap Heri yang diangguki Windini. Mirawati masuk ke dalam kamar Windini membawa teh hangat untuk Windini. Dek ini minum dulu tehnya, ucap Mirawati. Terima kasih kakak ipar, sahut Heri. Windini hanya tersenyum pada Mirawati. Ayo sayang diminum dulu tehnya, agar kamu merasa lebih enakan, ucap Heri, sambil membantu Windini untuk duduk. Tidak beberapa lama Julfin datang bersama seorang dokter untuk memeriksa keadaan Windini. Bro, kenapa Elo bawa dokter pria ke sini sih? Bisik Heri pada Julfin. Ya elah bro, di saat begini masih aja posesif lu, bisik Julfin. Ya sudah dok, silakan diperiksa adik saya, ucap Julfin pada dokter Radit. Saya periksa dulu ya Nona, ucap dokter Radit. Di saat dokter Radit ingin menyentuh Windini. Tunggu dokter, dokter mau apa pada istri saya? Tanya Heri Kusmanto. Saya mau memeriksa tensi darah Nona, Tuan, sahut dokter Radit. Memangnya tidak bisa kalau jangan pegang istri saya, ucap Heri. Bagaimana saya mau memeriksa Nona ini, kalau saya tidak menyentuhnya Tuan? Protes dokter Radit. Ya sudah silakan, sahut Heri mengalah. Dokter memeriksa tekanan darah Windini, lalu setelah itu ingin memeriksa di bagian perut, detak jantung Windini dengan menggunakan stetoskop. Tunggu dokter, sekarang dokter mau ngapain lagi? Tanya Heri, yang lagi menghentikan pergerakan dokter Radit. Dokter Radit merasa sudah jengkel dengan sikap Heri yang posesif itu, namun ia berusaha menahan semuanya. Ia harus lebih banyak bersabar lagi. Sedangkan Windini hanya diam saja, merasakan pusing di kepalanya. Saya mau memeriksa Nona Tuan, biarkan saya menjalankan tugas saya dengan tenang Tuan, ucap Radit tersenyum. Biarkan dokter Radit menyelesaikan tugasnya bro, kalau Elo masih rese, mending Elo keluar deh biar gue yang temenin di sini, ucap Julfin merasa jengkel juga terhadap Heri. Oke silakan dokter dilanjutkan, ucap Heri pasrah. Meski ia tidak rela melihat Windini disentuh oleh laki-laki lain. Dokter Radit melanjutkan memeriksa kondisi Windini yang sempat terhenti. Nona, saya mau bertanya pada Anda,
Kapan Anda terakhir datang bulan? Tanya Dokter Radit. Windini terdiam sesaat mengingat kapan terakhir dia datang bulan. Seingat saya 1 bulan lalu, tapi saya memang sudah lama tidak datang bulan. Sahut Windini. Nona silakan pakai ini di kamar mandi, nanti akan tahu hasilnya. Ucap Dokter Radit memberikan tes kehamilan untuk Windini. Iya dok, ucap Windini. Lanjut ke bab 55.